Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidin nabiyyin sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima wa al-ifadata wa al-istifadata wa al-hatha ala al-masuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya meminta kesediaan untuk membacakan Al-Fatihah karena hari ini ada berita keluarga saya Al-Habib Abdullah bin Umar Hamzah berpulang ke Ramadhan. Makanya akan terlambat tadi untuk datang dulu ziarah. Mau keluar motornya rapi di ngantri. Ini kesediaan untuk membacakan Al-Fatihah kepada almarhum Habib Abdullah bin Umar Al-Habsyi biar Allah filahu warhamhu wa yaj'al rajatul jannah basyir wa jannatul rahmati wa ni'matul awsat ya sayyidina amma wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi ke pelajaran kita di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, penjelasan tentang as-shadaqah, sampailah kepada bab halaman yang tasaddaq. Sampailah kita kepada bab halaman yang tasaddaq, kepada siapa saja kita harus bersedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 200 hadis ke-284. Ini kitab Riyadhus Shalihin ini berisi kitab hadis-hadis yang sahih yang beliau ambil khusus dirangkum di dalam bab pertama, bab taubat, bab niat, segala macam ya. Ini bab sedekah hadis yang 224, sedangkan di dalam hadis itu lebih dari 500 hadis yang dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi Syaraf bin Yahya rahimahullah ta'ala. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, laisal miskin alladhi tarudduhu at-tamrah wa tamratan wa al-luqmah wa luqmatan, innamal miskin alladhi yatahaffaf. Laisal miskin, bukan orang yang miskin alladhi tarudduhu tamrah, yang dia tolak satu kurma atau dua kurma, wala luqmah, bukan juga satu suapan atau dua suapan. Innamal miskin, wong yang miskin itu alladhi yata'affaf, wong yang galak minta-minta, itu disebut miskin. Kalau wong ini dinjok wong tamar satu butir kurma atau dua butir, terus dia menolak, wong ini miskin. Nolak anjuran, bukan, tapi yang miskin yang minta-minta itu. Atau orang yang ninjo, tapi dia punya harga diri. Aku tidak punya apa-apa, dia aku yang lebih buruk lagi. Atau orang itu, dan ada banyak dan bukan orang seperti ini. Kenapa? Merasa dirinya bukan miskin. Bukan berarti maknanya dia disombong, tidak. Tapi dia punya harga diri. Tidak galak minta. Tidak perlu dengan banyak pemberian orang, aku bisa dewe. Wong ini mandiri, wong hebat, mental kuat. Bukan berarti dia menolak kebaikan, tak. Tetapi maksudnya apa? Dia lebih utama ke orang lain. Hanya bukan orang miskin. Yang miskin siapa? Ya ta'afaf. Wong kemana-mana minta maaf, minta mengemis. Lesal miskin alladhi yatufu ala nas tarudduhu luqmah wa luqmatan wa tamra wa tamratan. Bukan juga orang miskin alladhi yatufu, yang dia ini berkeliling atas manusia, taruh dulu kemana-mana, terus ditolak, dia minta ditolak. Walakin al-miskin alladhi la
Tetapi yang disebut miskin adalah la yajidu illa dunya, tidak ada seseorang pun yang menjuk dia. Wala yufton bihi fayutasaddaq alaih, dan dianya tidak minta-minta. Wala yakum fayas'alun nas, dan dia tidak minta kepada manusia. Ini orang miskin sebenarnya. Kenapa? Wa dalil fadhil, di dalam kitab dalil fadhil, qala al-Khattabi rahimahullah wa ghairuhu, disebutkan oleh al-Khattabi wa ghairuhu, inama nafa sallallahu alaihi wasallam al-maskana an-sa'id at-tawaf li'annahu ta'til kifayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan penyebutan orang yang miskin kepada orang yang minta-minta, kepada pengemis. Rasulullah menafikan sifat kemiskinan kepada orang yang minta-minta. Kenapa? Li'annahu ta'til kifayah, karena dia dapat sesuatu yang mencukupi dia. Yang kata ada cerita ada dua perempuan yang diutor, satu sama lain pengemis. Ceritalah yang curhat hari itu, si kok dapat 300, si kok dapat 200, sehari dapat 300 Pak. Dikalikan 30 hari dalam sebulan, berapa gaji? 9 juta. Ngemis. Makanya wong ini pengemis tidak bisa disebut miskin. Kenapa? Dia tuh gawean. Gawe itu lebih hebat dari kita. Kita begawe dari pagi sampai sore terpengas. Keringat masuk lubang belakang sini sampai cari duit ini. Paling balas malam cari duit ini. Belum kepala di kantor, belum ini, belum laptop. Gaji cuma 4 juta 800. Uang ini gawe cuma berapa? 2 jam pergi ke pasar, jam 10 sampai jam 12. Minta aja dapat 300 ribu. Kali sebulan 9 juta. Subhanallah. Yang kita mencari duit ini lebih kaya dari Pak daripada kita. Berhenti ya jadi PNS katanya. Hebat gawe, tetapi harga diri lebih mahal daripada dunia yang kita isi. Dunia yang kita cari ini tidak baca mengalahkan harga diri yang kita punya banyak itu. Harga diri jangan pegang, kalau mau Ustaz ngemis kita 9 juta sebulan Ustaz, tapi harga diri tidak ganti. Harga diri tidak baca dibeli, aqua, kita, buku, meja, baju, kalau baca dibeli, tapi harga diri tidak baca dibeli. Ingat. Jadi mahal ya. Makanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Main lagi ngambil dari tangan di bawah satu bocor ngambil. Pakai transfer aja. Main lagi ya. Makanya nih yang kemis-kemis nih nggak ada manfaatnya. Kecuali beda lagi kalau kita ini disuruh untuk melakukan anjuran sedekah. Lain lagi itu bukan kemis, itu bukan untuk dia pribadi, itu bukan. Tapi itu hak banyak-banyak. Yang kemarin alhamdulillah kita itu ketika gabung buat antum di sini, kita kasih banyak makan orang-orang yang lapar. Yang baru gawe-gawe itu kan sedekah. Disedekahkan, bahkan anda dengan uang yang sisa kemarin atas fondasinya antum itu, pengen anda buat lagi acara untuk bagi-bagi makan yang ada di jalan-jalan. Jadi kita tuh dari kita untuk orang untuk mau makan dibagi lagi. Senang itu. Atau mungkin dibuat untuk sesuatu yang bermanfaat. Contohnya wakaf di masjid ini untuk taklim keseluruhan. Miknya Ustaz uji gaul, miknya Ustaz. Tahu nih beli kemik untuk masjid ini. Nah, terus bagi yang mengurus pembina dari madrasah ini, boleh bagi tahu kan kepada keluarga ini adalah kebaikan daripada majelis taklim, miknya diganti atau kipasnya kurang, kasih kipasnya. Papan tulisnya mungkin senjata yang rusak atau mengkenanya mungkin nanti hilang, itu kasih sarung segala macam, sehingga uang yang biasa itu bermanfaat. Dan anda ucapkan syukuran jazakumullah khair pada orang yang melakukan baik hati untuk sama-sama memakmurkan majlis taklim kita. Fatazulu khasaisuhu, maka hilanglah orang yang minta-minta ini sifat kemiskinan di dalam dirinya. Kenapa? Banyak duitnya, tak ada miskin lagi. Ustaz itu juga baju gembel, ramah baik di rumah baju merek kan baju Gucci, Philadelphia, ADNF, karena baju mahal. Baju kita kan beli 100.000 dia beli baju dia kalau dijual pacak dapat 7 ikut. Kita 100.000 dapat dipakai seminggu lah koyak kayak Gua yang minta apa kita di jalan-jalan terus di pesawat, jalan pribadi. Yang kadang-kadang main video yang utang sama kita. Dia berutang
Palembang, makan pempek sepeda, cukup pempek sepeda, ada opsinya. Ya diutang tadi jalan-jalan, pergi ke Bangkok, pergi pulau saya pernah di pulau-pulau. Ya Allah, kok habis berutang sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa yaskut ismul maskana, maka kata Muhammad yaskut jatuh isim label maskana kemiskinan bagi pemilik. Kenapa dia minta-minta? Apa pekerjaannya? Meminta-minta. Banyak itu meminta-minta itu. Wa inna man tajuzu al-haja wal maskana fi man la yas'al wa la yuqaf alaihi fayuqaf. Maka sesungguhnya kasihlah hajat, mudahkanlah hajat, kasihlah sedekah kepada orang-orang yang betul-betul miskin tapi tidak minta-minta. Wong ini lebih hajat, lebih perlu. Ya, mau minta-minta itu mana itu sudah. Tapi ada di kampung kita dekat rumah kita, tak pernah minta ini. Hidupnya selalu jatuh, anakku lapar itu ajak trompet kalau penyimpan malu. Kalau kondangan ya Allah ngajak anaknya lapar itu ajak trompet, yang bisa lagi, tak bocor, loncat bocor. Tiba-tiba dia anak kamu, dibocor sama, dibocor masjid sama anak. Kamu dah ngejelayanan, bukan ini cerita bahasa, memang ada dia ini. Lapar itu kok jatuh, tidak pernah minta jualan gorengan, cukup anaknya, cukup dimakan, atau anaknya tadi itu sekolah beasiswa. Nah yang jadi tidak minta, kalau minta kasihan kenapa? Aku malu minta, punya diri. Nah wong ini kita kenapa? Wong ini disebut miskin. Kenapa arti miskin? Wong Arab kalau ngomong miskin itu artinya kasihan. Ningok ada tidak kasihan. Miskin itu miskin kasihan. Hati kita terlembut, ningok ada. Ada miskin. Pengemis banyak duit jadi kaya banyak dalam kantong masuk kan. Anak pedang jadi ningok. Dia banget. Kaki. Sore-sore kalau sholat satu gitu kan. Pengenlah hasil sama anak-anak itu juga lanjut. Kadang-kadang kita memperhatikan keadaan masyarakat sekitar, Pak. Jadi lagi beli makanan itu, ibu pengemis minta kita kasih. Dulu ada bagasan di keluarganya duit dengan penasihat itu diganti. Semua ini Pak duitnya. Dulu kerja Pak di tas kecil ini Pak. Tas kecilnya layanin loh. Catat kita kan. Contohnya tinggal kita kerincian berapa IPB dalam kantong minta lagi. Subhanallah. Pergi jadi mangkok. Ya Allah. Tapi apa yang kita dan kita tidak boleh sesalkan apa yang sudah kita kasih itu. Tidak boleh sesalkan. Urusan apa yang dibutuhkan dia minta aja. Mau minta aja. Apa yang kau itu? Hukumnya kau, urusannya kau, dosanya kau. Betul. Oh, itu kayu lagi kadang-kadang gitu. Kita khawatir cuma jatah 50.000, 100.000 ngejok parkir belum. Khawatir 100.000 belum ngejok parkir. Ada pengemis belum? Tidak, tak terima. Tidak, juga. Kata pengemis ini, Pak lapar Pak minta duit. Kita punya makanan yang kita minta duit. Ya Allah. Apa yang tadi? Tapi itulah, namanya tetap amal ibadah untuk digawikan. Namanya besoda. Zakara As-Suyuti fi Khamasihi. Disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Khamasi, an-natawa wasodaqah, sesungguhnya ini dengan baik-baik kepada siapa ya kelipatan sodakoh itu dikasihkan. Satu, an-natawa wasodaqah, bahwasanya pahala sodakoh itu khamsa atau 5 macam. Pahala sodakoh atau 5 macam. Yang pertama wahidati asyraf, 1/10. Wa ma ala sahih ajizin, dikasih kepada orang yang sehat jasmaninya. Jangan dia sedekah, dia makan. Saya jasmin hidupnya tuh, awak aja dia makan. Berapa dapat pahala sedekah? 1/10. Kenapa saya jasmaninya? Duitnya ada, cuma ngajak makan benar. Wa wahidah min tis'in, yang tadi 1/10, yang ini 90 diajarnya. Tadi kan 10, ini 90. Siapa itu? Sedekah kepada orang yang buta dan lagi kena musibah. Ada buta, jauh sedekah.
nilai pahalanya 90 derajat. Wong yang lagi kena musibah, al-mubtala, lagi dikasih balak musibah, rumahnya mungkin lagi ada kebakaran, banjir, segala macam musibah, anaknya yang sakit, macam-macam, ditunjuk sedekah, maka nilainya 90 derajat. Wa wahidah bintis amiyah, naik lagi 900 nilai pahalanya. Tadi 10, 90, ini naik lagi 900. Kepada siapa? Di qarabah muhtaj, keluarga terdekat yang miskin. Nanti kita sebelum sedekah sama lain, maka sedekah dulu sama keluarga kita. Siapa itu? Beradean kita sama kan? Sibuk kadang-kadang bantu lain. Keluarganya dewe kelaparan di rumah. Sago makan mereka kesian ya Allah. Kadang imannya semaya pakai mukena nggak ganti. Kesian, tak lalu kan kami pucuk sih. Ya Allah kesian. Kadang-kadang lah pakai baju tu, cakap desa Yasin, belakangnya kaki. Ini kesian. Ini keluarga kasih dulu. Nilainya berapa? 900 nilainya. Wawahidah ini alif 100.000 berikutnya. Jadi 10, 90, 900, 10.000. Siapa dia 10.000? 100.000, mi'an, 100, alif 100.000. Wahya alal abawain, untuk wong tua. Menjuk wong tua nilainya 100.000. Yang tadi 900, yang ini 100.000. Untuk siapa ini? Untuk wong tua, beli ke baju wong tua, makan wong tua, nafkah wong tua. Nih, nafkah wong tua nilainya 100.000 derajatnya naik. Ini naik ke level kan dengan banyak cara ya. Jadi kalau ada orang tua di rumah, yang makan di rumah kita Pak, mantap. Pak, tak usah pegawai, lalu aku beli ke kursi goyang. Main hari bukan kursi goyang, dulu kursi goyang 80 tahun 80 90. Main hari beli kursi pijem kan, untuk beli ke mall beli kursi pijem. Pijem kaki, pijem tangan, pijem badan sini, Pak duduk lagi kursi. Mantap-mantap lagi tasbih di Al-Quran. Ini kopi pisang goreng di Banten. Hah? Kalau makan di Banten di waktu itu berapa itu pahalanya? 900. Bahwa kita bintis ada. Yang ini lagi 900.000. Tadi 100.000. Ini nilainya 900.000. Kepada siapa ini? Wahya ala alimin atau faqihin. Kepada orang yang alim dan faqih. Yang ngajarin kita nih ilmu anak kita, wong tua kita, yang ngajarin anak kita ilmu, yang ngajarin wong tua, yang ngajarin diri kita ilmu, wong alim dan faqih, wong yang memahamkan kita fikih, kita kalau kasih kepada mereka 900.000. Subhanallah. Luar biasa nih pahala ini kan. Tinggal kita baik kemana langkah kita tadi. Untuk majelis taklim Ustaz sama seperti berbuat sedekah kepada orang alim. Kemarin antum yang ngasih sedekah untuk majelis taklim makmurah majelis taklim ini bukan untuk dimakan dewa ini, atau bukan untuk anak al-fakir lah. Bahkan ada ngomong ini sisanya anak membuat seperti ini. Tidak ada makan. Anak makan itu singkong, minta berkahnya. Singkongnya dikasih pada santri. Nah ini kepada siapa nih? Antum yang kalian kasih majelis taklim maka dapat paham 900.000 derajat. InsyaAllah semoga Allah akan terima amal ibadat, amin ya rabbal. Yasulu ala al-insan idza kanat al-mu'awadah fi bina'i masjid aw saqaya. Walau kana fi hadha sya'an asru alaih li'annahu yukhaddil alaih syaitan. Mudah bagi manusia idza kanat al-mu'awadah kalau seandainya bantuan itu di dalam membangun masjid atau memberi air ke masjid. Membangun masjid kasih mudah bagi manusia. Sakoya ini biarlah bantu aku yang bayar. Uji donatur, tak sampai pikir. Bantu aku yang bayar. Listrik aku yang bayar. Yang namanya sakoya. Walau kan pihak syaitan asro alih, dan ada yukhadil alih syaitan. Kata perbuatan ini seperti menghina dan
dan mengkerdilkan syaitan di dalam dirinya dia. Semakin banyak kita sedekah, semakin syaitan ini sulit mengganggu diri kita, maka semakin pula gampang kita dalam ibadah. Maknanya seperti itu. Maka antum yang kemarin bersedekah, yang membantu makmur majlis taklim, yang memakmurkan masjid ini, maka mengkerdilkan syaitan sehingga menambah motivasi dan semangat kita dalam ibadah. InsyaAllah ya, kita minta sama Allah seperti itu. Ada kiranya Allah kasih kita tambah soleh, tambah takwa, tambah istiqamah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kita ini kalau sedang keuangan ada duit 10.000, sanggup kita sedekah 5.000, atau lagi 100 sanggup umur. Tapi kalau hati dia kan susah. Kan kalau melatih sedekah, apa kita ada duit 10.000, kita sedekah ke 50 jadi 5.000 sanggup. 100 kita sedekah ke 50.000 sanggup. Tapi kalau sudah grade-nya naik 10 juta, 5 juta kan agak ini. Ada nombor sifat-sifat jadi semakin tinggi. Kan nilai tadi dari 1 sampai naik. La ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam agama. Di mana sifat ketulusan engkau kasih. Jika suatu saat ada iman kau lagi naik, iman kita lagi naik hari ini. Aku ada duit berapa? 100.000 sih kalau 50.000 anjur rasa sih. Iman dia lagi naik. Aku ada 50.000 duit ini. Kalau aku sedekah, kalau tak makan mau rumah. Enjak 2.000 mah. Godibun aham minang muhim. Dahulu kata yang paling penting dibanding yang penting, sedekah penting. Tapi yang paling penting wajib nafkahi anak istri, wajib hukumnya. Bagaimana cara kita menumbuhkan sifat motivasi biar kita ini banyak sedekahnya? Bagaimana caranya? Pertama, niat asam yang kuat satu. Kedua, selalu berteman sama orang yang suka bersedekah. Kalau kita berkawan sama pelit, jadi pelit juga kita lama-lama. Kenapa otak ekonomis? Kau ada otak ekonomis. Apa dipikirkan ini untung rugi deh. Nah, Allah otak ekonomis namanya. Jadi kalau kita selalu berkawan dengan orang yang seperti ini, pikir sedekah. Bahkan 2.000 aja dipikir. Kalau antum biasa berkawan sama tukang sedekah, maka antum malu kalau tak sedekah. Bahkan kamu kalau rasanya sedekah itu kecil, kenapa? Termotivasi. Itu salah satu motivasinya. Jadi kalau terbiasa dengan maka kata Nabi Muhammad itu berkawanlah sama tukang minyak wangi. Kalau tidak beli bau wangi. Jangan berkawan sama tukang terasi. Kalau tidak beli bau terasi. Nah, ngomong yang lain kayak motor gimana sih gede? Aja mas. Ada lagi yang tanya soal sedekah? Pak Insani tanya. Izin Pak Ustaz, ini dapat tahu Pak Ustaz. Jadi fenomena. Jadi ada seseorang, Pak, dia itu berniat baik. Itu katakan dia itu atau wakaf atau hibah di masjid. Karena di masjid itu kekurangan bangunan bisa keramik. Tapi dia uang itu bukan uang dia Pak Ustaz. Dia cari donatur. Nah, dari donatur, tapi dia bukan panitia. Cuma dari donatur dan untuk gerakin masjid itu Pak Ustaz. Tapi uang itu dapat dari donatur, tapi dia yang melaksanakannya, bukan diserahkan dengan panitia bangunan. Satu, kedua, kita yang nyarikan itu dapat paham dulu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama seperti ini, kalau ada mencari donatur untuk berbuat baik ya, tidak diserahkan ke panitia. Dia dewek ngawi kita ini itu. Takutnya hal tersebut menjadi khianat. Khianat. Kan orang ini yang beramanat. Dia akan tahu takutnya kakek dipertanggungjawab, siapa tak tanggung jawabnya.
Tapi dapat tak Ustaz pahalanya? Kita jingok apakah sampai 100% nilai ini kepada yang membutuhkan atau tujuan yang diinginkan? Kadang-kadang mungkin beda, KLC ini mungkin masih bagus. Kenapa masih bagusnya? Dia mengumpulkan duit, terus dia melakukan hal itu. Dia boleh pakai amanah itu sedekah, dia yang ngurus. Walaupun panitia tidak bisa, masih bagus kalau 100% dikerjakan. Yang lebih buruk lagi nih Pak, atau atas nama kumpulan, dia minta gaji bro dari itu. Jangan malah itu. Nah, ini yang masih ulama persekitakan hukumnya. Jadi contohnya Pak, contoh. Aku cari donatur, aku carikan donatur, aku carikan duit 100 juta, tapi 10% Pak. Ini apa? Ini bukan bisnis coy. Ini yang buruk. Tapi kalau cakap itu masih penting. Contoh, aku carikan duit. Panitianya Pak Budi, sama Pak Asnedi, panitianya. Pak Sodik cari duit yang untuk urusan ini. Gak sampai panitia, kita nak buat acara paling tadi. Apa dia makan kamu kambing? Kumpul kita duit, beli kita kambing, lah kambing. Boleh main, bagus banget. Oke banget. Masih berpahala. Kenapa? Yang niat tujuannya untuk berbuat baik. Itu tidak jadi masalah Pak. Yang bermasalah itu kayak nanya. Aku cari tapi 10% ke aku. Nah ini aku. Ini banyak Pak, bukan kate. Ini banyak, bukan kate. Aku cari ke masjid dananya dari donatur. Aku kenal ya lo, mau hebat ini. Cari ke donatur. Tapi ingat 10% Pak. Kadang-kadang tak nyampe di panitia, bukan kita dia 10% naikkan dulu Pak. Ini bukan bisnis. Beda setelnya seperti ini. Contohnya, ini masjid mau direnovasi, masjid Al-Jihad. Nak direnovasi, WC-nya segala macam. Kita membutuhkan donasi daripada donatur orang yang mau bersedekah dan wakaf. Aku carikan. Dicarikan apa dulu? Tunjukkan ada duit 100 juta nih, donatur udah kasih 100 juta. 100 juta disimpan ke uang masjid, pengurus masjid dari duit pribadi itu dari merah 500 ribu. Nilai lagi. Ini benar. Kenapa ini duit umat? Duit umat untuk umat. Gak boleh duit pribadi. Kalau ini apa? Duit pribadi aku jadi karena apa? Rasa terima kasih, jasanya dia, capeknya dia, duit motornya dia. Ada benar. Yang bahaya memang duit masjid bahaya. Duit masjid bahaya. Yang masing-masing kita malah duit masjid. Kita nak hajian di tanah wakafnya. Anda tak tahu sebelah sini tanah wakaf apa yang Allah Alam. Yang sini masuk tanah masjidnya sebelah. Halaman masjid sebelah. Ya. Itu depan halaman masjid. Anda tak tahu batasnya, cuma kita kasih contoh sedikit. Itu di depan itu halaman masjid, uang galak parkir motoran segala macam. Memang halaman masjid tidak dipakai, belum dipakai, belum ngomongin, belum pakai sholat. Oke. Kalau seandainya suatu waktu Masjid Al-Jihad ini, masjidnya ini, area masjidnya ini penuh nih. Terus dia nggak pacak sholat karena banyak parkiran. Wajib pengurus masjid keluarkan itu motor, mobil, nggak boleh. Uang sholat diutamakan. Motor di mana kan Ustaz? Pasang kau taruh, jangan taruh. Kenapa? Gue yang sholat lebih berhak. Nah kadang-kadang maaf ya. Kadang-kadang atau sholat Jumat anak ketemu nih. Sholat Jumatnya ramai di masjid sampai wong tak kehabisan lagi tempatnya. Nak sholat di area masjid tak ada tempat, gak ada parkir kau. Akhirnya sholat di jalan yang kurang lagi, lebih bahaya lagi. Maka ini pemahaman masjid penting. Gimana hukumnya wong berdosa mengurus masjid kalau tidak mengurus bagian ini? Ini bagian yang seperti ini. Memahami strukturisasi wakaf. Dan kalau ucapan saya tadi masih bagus Pak, niatnya masih baik. Niatnya masih ujungnya untuk tujuan sama. Tapi kalau yang tadi 10% tadi, ini bahaya ya. Ada yang nak tanya lagi silakan. Dan tanya lagi, Pak Budi, Pak Haji,
bro yang lain kan? Pak Zubaidi biasa rajin-rajin sejak rekam dan nanya lagi. Ya, biasa rajin-rajin ya. Sejak rekam dan nanya lagi. Udah lagi nih. Kita tutup dan setelah insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita baca Al-Fatihah. Kita hadiahkan buat orang-orang yang telah mendahului kita siapapun itu. Semoga diampunkan dosa, diterima amal ibadah, ditempatkan di tempat yang terbaik. Juga Al-Fatihah ini kita hadiahkan buat diri kita sendiri, orang tua yang masih hidup bersama kita, guru-guru kita, anak istri keturunan kita, orang yang kita cintai, kita kasih, kita sayang. Semoga panjang umur dalam taat, berkat sehat, afiat, bahagia selama dunia akhirat, diberikan rezeki yang halal yang thayyib yang berkah, tanpa soleh dan bertakwa, tanpa istiqamah, diberikan rezeki yang halal yang thayyib yang berkah, tanpa soleh, tanpa takwa, tanpa istiqamah, sukses dunia akhirat, dimudahkan urusan dunia akhirat, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dosa-dosa diampunkan oleh Allah, amal ibadah diterima oleh Allah, aib-aib yang ditutup oleh Allah, segala hajat hajat harapan doa dan cita-cita semuanya dijawab oleh Allah, meninggal husnul khatimah fi khair wa afiyah, masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad, wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisirril Fatihah.